Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo, saya berjanji kepada Bapak Prabowo akan mencoblos Bapak Prabowo. Bapak Prabowo, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Info pilihan presiden 2024 mentodi penyambeli sampai mumpau pelapain pas kunteng tertan menodi mate tetap Prabowo mungkin selain tak pati penting daya menkelambik Gus Muhaimin tertan tapi menate tetap Prabowo Subianto nomor 2 daya masuk cerot. Kenapa harus memilih Prabowo Gibran? Ya karena Pak Prabowo sangat kaya, uangnya triliunan. Jadi tidak mungkin beliau akan korupsi. Beliau tulus mengabdi, bukan untuk memperkaya diri. Pak Prabowo juga punya partai sendiri. Beliau pendiri sekaligus ketua umumnya. Jadi sangat tidak mungkin kalau beliau bisa disetir-setir. Pak Prabowo juga sukses membesarkan banyak tokoh seperti Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, Pak Ridwan Kamil, Pak Ahok, dan yang lain-lain. Pak Prabowo ini ahlinya ikhlas. Sedangkan Mas Gibran ini anak dari presiden yang paling dicintai oleh rakyatnya. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itulah Mas Gibran. Mas Gibran pasti mewakili kehebatan kepemimpinan Pak Jokowi. Ya kan? Lalu, apalagi yang harus diragukan untuk memilih Prabowo Gibran? Hah? Hah? Ada yang bisa jawab? Ayo jawab. Pilih siapa presiden? Masih ke Prabowo, Kak. Kau nih ya? Pak Gemoy, Prabowo. Ini? Prabowo. Gelamu cek, awai gelamu. Siapa? Itu apa kau? Putra. Siapa bos? Itu kan dongke nih. Lesau. Bos, siap. Oke bos, siap. Siapa presidennya? Siapa ya bos? Lupa pula aku. Udah kau tulis itu. Itu. Oh iya ini aku tulis. Lupa aku bos. Prabowo! Prabowo! Merdeka! Siapa partainya? Gerindra! Siapa partainya? Gerindra! Siapa presidennya? Prabowo! Merdeka! Halo, paslon nomor 1, paslon nomor 3, terserah mau dikasih skor berapa Pak Prabowo. Ya, mau kasih 5, mau di bawah 5, terserah. Mau sampean. Yang penting rakyat Indonesia love Pak Prabowo Subianto. You know? Oke? Pak Anies. Sebegitunya ya Bapak ingin berkuasa. Sampai menyerang Pak Prabowo membabu buta. Menyampingkan data dan fakta. Menyudutkan Pak Prabowo dengan sengaja. Agar terlihat seolah-olah ia tak becus dalam bekerja. Dan lebih parahnya, mengatakan Pak Prabowo tak beretika. Apa Bapak lupa? Yang Bapak serang ini siapa? Hah? Orang yang telah berjasa menjadikan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Jadi, siapa dong di sini yang sebenarnya tidak beretika? Dia atau Anda? Ya, saudara bicara etik-etik, ya kan saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik.
karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Makan siang gratis atau internet gratis? Makan siang gratis atau internet gratis? Penawaran yang bagus sih Pak, dua-duanya bagus. Apalagi Bapak nyaranin internet gratis, bagus. Tapi nih Pak, saya agak ragu kalau soal internet gratis. Internet kan berhubungan dengan operator ya, satelit. Satelit kita aja kalau nggak salah Indosat itu dijual sama yang punya partai Bapak itu loh, dijual Pak. Nah makanya saya udah pesimis nanggepin internet gratis, walaupun Kominfo bilang itu masuk akal. Jadi seandainya bukan Bapak yang jadi presiden pun masuk akal untuk mengusahakan internet itu gratis kayak gitu Pak. Cuman ya lumayan lah Pak konsepnya. Tapi ya itu soal satelit kan, operator satelit itu kan waktu itu dijual tuh Pak. Gimana tuh Pak sama partai Bapak, takutnya ntar ada apa-apa dijual lagi satelit. Tapi kalau gue suruh pilih sih, gue tetap milih makan siang gratis. Coba kalkulasi 20.000 lah sekali makan siang, dikali mungkin anak sekolah 5 hari. Jadi seminggu itu 20 kali 5 hari 100.000. Kali 4 minggu atau sebulan jadi 400.000 sebulan. Bisa dapat keuntungannya atau hematnya kita. Ya kalau 400.000 sebulan kayaknya milih makan gratis sih. Soalnya kuota internet nggak sampai 400.000 sebulan. Ya, yang penting itu jangan dijual satelit begitu loh, ya. Jadi pendukung Pak Prabowo itu serba salah guys. Kalau misalkan nih kita bilang Pak Prabowo atau kita ngebela Pak Prabowo, misalkan nih jelas-jelas data yang disampaikan oleh Anies itu salah, ya. Terus kita membela dong di kolom komentar. Terus kita bilang, tuh para pendukungnya Anies didengerin dong, dilihat, dibaca itu data yang benar, udah ada faktanya di Mata Najwa, dijelasin kan di salah satu postingan Mata Najwa. Dan lo tahu para pendukung mereka tidak mau melihat faktanya, justru di komen itu isinya apa? Tuh, dengerin tuh pendukung Prabowo, faktanya ada. Mereka tuh baca nggak sih gitu? Mereka tuh baca nggak sih isi dari yang disampaikan oleh Mata Najwa itu di Instagram? Pokoknya jadi pendukung Pak Prabowo itu kita jadi serba salah guys, ya. Nih ada juga petisi nih, ada orang-orang yang komen fix kalau misalkan Prabowo menang ada kecurangan. Lu lihat dong followers Pak Prabowo aja 7,8 juta sekarang ya. Ini sekarang nggak tahu nanti bakal naik lagi. 7,8 juta. Lo tahu like postingan Pak Prabowo itu selalu di atas 300.000 likes selalu. Ya nggak pernah sedikit, nggak pernah di bawah 10.000, nggak pernah. Ya dibandingkan dengan postingan Anies dan Ganjar udah pasti jauh likesnya ya teman-teman semua. Dan begitu mereka dengan PD-nya bilang, dan pendukung partainya Pak Prabowo itu banyak ya, ada Golkar dan lain-lain, pokoknya banyak deh gitu. Totalnya ada 260 kursi lebih gitu lah ya. Pokoknya banyak deh gitu pendukungnya Pak Prabowo. Dan orang-orang di belakangnya Pak Prabowo ini orang-orang hebat kalau lo tahu. Ada konglomerat, ada pengusaha, ada petinggi partai semuanya. Kayak gitu lo bilang kalau Pak Prabowo Gibran menang ada kecurangan. Justru kalau misalkan Anies menang itu baru gue percaya ada kecurangan. Lagian aneh banget sih. Maksud gue kalau lo mau mendukung Anies, mau mendukung Ganjar, ya udah nggak apa-apa, lo dukung aja. Tapi lo tuh nggak usah menyampah di semua lapaknya Pak Prabowo, tau nggak lo? Kayak gue yang tadinya nggak pernah nyampah di lapaknya Anies dan Ganjar gitu ya. Tapi semenjak para pendukung-pendukung mereka itu nyampah di setiap lapaknya Pak Prabowo, gue tuh jadi kesel gitu loh. Kayak gue pengen balesin semuanya gitu. Apalagi sampai di debat kemarin Anies bilang Pak Prabowo jabat 5 tahun jadi Menhan, nggak ngapa-ngapain. Hello, nggak ngapa-ngapain. Maksud lo nggak ngapa-ngapain itu gimana? Lo tinggal buka aja di Kompas, Pak Prabowo dapat penghargaan dari Presiden Singapura apa Australia ya, gue lupa. Tuh, terus apalagi Pak Prabowo tuh disegani kalau tahu di luar negeri. Anies, gue benci banget tau ya, gue tuh kesel gitu loh. Bisa-bisanya dia kasih rating Pak Prabowo 11/100. Kayak yang tadinya tuh cowok gue tuh dukung Anies, dia nge-follow Anies dari lama, dia tuh dukung Anies banget, itu mau muja-muja Anies lah pokoknya gitu. Dan gue ya udah nggak apa-apa gitu. Dan semenjak debat ketiga ini
gue bilang sama cowok gue, kalau lo masih ngedukung Anies, lo nggak sayang sama gue, lo nggak jadi nikah sama gue ya. Kalau lo dukung Anies, gue gituin aja, udah aman. Katanya kita kalau jadi pendukungnya 02 ini anjir dibayar. Apa? Katanya kita kalau jadi pendukungnya 02 dibayar katanya. Menurut gue sih ya, kalau misalkan dibayar nih gak seberapa sama yang ada di hati gue. Tetap nomor 2 Prabowo Subianto. Dibayar cuma 1,5 juta katanya. Mau nggak lo kalau dibayar 1,5 juta? Jangan kan dibayar, dan dibayar juga nggak apa-apa. Iya kan, kita tuh mendukung dari hati ke hati. 02 ada di hati. Anjay. Perlu dibayar ya? Nggak perlu dibayar. Nggak perlu dibayar. Cukup Anies aja ya. Anies itu lo tahu bayarnya pakai apa? Pakai cilok. Kita mah nggak perlu dibayar, gajinya udah banyak. Jadi buzzer mah. Buzzer mah kopi sama telur tuh. Skip. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada sini. Saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan siapapun yang bertemu saya. Siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Jadi, saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan. Nah, kalian udah dengar kan, dan udah kalian lihat kan pakai biji mata kalian dengan wawancaranya sama Mbak Nana. Dengar ya, dengar baik ya, sama mantan jenderal aja dia berkhianat, apalagi sama kita ini yang rakyat biasa. Ayo. Ini maaf ya buat Bapak Anies nih, maaf sekali ya Pak ya. Kalau mau jatuhin orang juga jangan gitu-gitu banget. Dibilang mengasih penilaian tentang kinerja Bapak Prabowo dari 100 hanya 11. Nanti kalau kita nilai kinerja Bapak rendah gimana? Memang mulut Bapak ya yang ngusung Bapak juga Pak Prabowo waktu jadi gubernur. Bapak ini lupa ya. Lupa kacang, lupa sama kulitnya. Jangan sampai di sekarang saya pilih Prabowo toh. Saya sekarang Anies. Anies. Saya pilih Prabowo. Anies tuh mana kata saya tetangga dengan tua. Saya pilih Prabowo. Toh? Saya tetangga Prabowo. Kata saya tetangga dengan Prabowo. Tapi Prabowo gandeng Joko Widodo pung anak. Bapak lu kalau tetangga berarti saya tetangga dengan Prabowo saja. Karena Prabowo saya kenal Bapak Anies Baswedan. Beta kenal Pak Prabowo. Tahu ini Prabowo. Dapat. Ada sisa. Sekarang ini kepemimpinan yang berlaku sekarang ini kan. Ada bahan. Saya rasa beliau kerja ini kan sangat Saya masuk di Kota Purana. otomatis Jadi bunuh di sebelah, bunuh di kantor saja. Mana berdasarkan beliau. Boleh di situ. Tapi begini. Kan saya itu bicara tentang garis tangan. Masa saya yang bodoh. Tadi kata bicara soal pasar sepi. Habis itu saya ambil garis tangan. Habis saya ambil partai Nasdem. Jauh palu. Kota bicara partai dalam arti itu kan dalam arti gini. Partai yang dia melambangkan perubahan. Di beta pun hati nih, partai yang beta banggakan cuma Perindo. Perindo. Kalau presiden yang beta nanti banggakan ke depan ini Prabowo. Perindo itu dia masuk di Ganjar. Ganjar. Suka partainya tapi orangnya orangnya. Suka partainya tapi orangnya. Tapi kalau orangnya itu Prabowo. Prabowo tetap di hati. Saya tahu orang karena semua mau dukung Prabowo. Lalu kita orang kamu harus ikut-ikutan. Memang. Mesti turun dari atas bicara mengenai bukan partai. Mesti sampai sini mesti bicara politik. Dari Pak Prabowo. Beta ini diundang khusus di sini. Ana tidak diundang. Ana diundang. Jadi harus ikut mendengar saja.
Pulana bukan di sini. Pak Prabowo ini Pak Prabowo punya penggemar setia, tolong Pak, tolong di Bapak Transit masuk. Jose ini diibaratkan seperti ilalang. Jadi datang duduk dia bukan bulu lalu dengar saja. Kamu datang tak diundang, pulang pun tak diusir. Pulang. Dengar. Kau ada bicara. Jadi kemarin sih paling sepi betul lihat, tapi hari ini kayaknya sih mulai. Karena ada Prabowo. Karena pasar sepi, kau yang harus semangat. Saya nanti yang bilang stres. Saya pun tata krama berbicara dan etika tuh harus saya jaga. Supaya kalau do waktu angkat saya ada sehat. Saya kalau jadi ketua Prabowo saya bicara di muka. Ada pendukung partai bantu saya. Terutama sehat jadi ketua. Anda diam. Bawaan saja yang penting bekerja untuk Pak Prabowo. Anda diam. Jadi mana diundang? Anda diam. Anda tidak diundang. Dia bukan Prabowo. Bukan. Dia ini Anies Baswedan. Dia mau pilih Anies. Jadi siapa yang undang saya tadi? Pilih Ganjar kah? Yang penting beta pilih Prabowo. Jadi siapa yang undang saya? Ya. Undang kemarin siapa yang undang? Yang undang beta tadi Bapak Jeffrey Watimuri.